Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bagaimana cara memaafkan orang yang sering memfitnah dan membenci kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Memberikan maaf ini adalah perkara yang terpuji ya dalam Quran dan Sunnah tanpa ada keraguan. Dan setiap di antara kita pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Apakah cobaan dan ujian itu datang dari Allah langsung, atau kadang ujian itu datang dari sisi manusia yang memfitnah, ya, yang berbuat buruk pada kita, yang melanggar kehormatan kita, harta kita, atau yang semisal dengannya, ya. Dan sebaik-baik mereka adalah mereka yang lapang terhadap keburukan dan kejelekan orang lain dan bisa memikul kejelekan mereka. Ini orang yang paling baik, dan ini tentunya tidak akan mungkin dicapai kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang bisa bersabar dari perkara ini kecuali mereka telah diberikan bagian yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Baik. Memaafkan orang yang sering memfitnah dan membenci kita. Iya. Dengan cara kita mendiamkannya. Kita membiarkannya. Dan memberikan maaf kepada orang yang suka membuat kegaduhan, keburukan dan kejelekan. Itu dilihat ya. Memang hadis-hadis dan ayat-ayat itu keutamaan tentang orang yang bersabar, memaafkan orang lain. Itu ayat dan hadisnya sangat banyak sekali tentang keutamaannya. Namun kalau orang yang membuat fitnah dan membenci kita ini semakin parah keburukannya dan kejelekannya, semakin menjadi-jadi maksud saya, kalau kita maafkan dia, maka orang seperti ini tidak perlu dimaafkan ya, karena keburukan dan kejelekan semakin bertambah. Karena tujuan kita memberikan maaf kepada orang yang membuat fitnah, kegaduhan di tengah kaum muslimin dan membenci kita, itu tujuannya kita memberi maaf supaya kondisi bisa lebih baik ya, paling minimal dia bisa lebih baik ketika dimaafkan ya, dan hubungan antara keduanya bisa lebih baik. Tapi kalau dimaafkan sedangkan keburukannya bisa semakin bertambah ya, semakin menjadi-jadi, tidak berhenti, maka orang seperti ini ya tidak usah digubris ya, dibiarkan saja, tidak usah dimaafkan, diumumkan, bilang saya memaafkan antum, tidak perlu ya. Baik, tidak perlu diumumkan iya. Dan kalau perlu didudukkan ya, didudukkan orang itu dan dinasihati khusus oleh orang-orang yang layak dan bisa menasihati ya. Baik.